Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak dan Ibu semua, baik yang masih aktif sebagai ASN maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Senang banget rasanya bisa nyapa lagi di channel ini, tempat kita ngobrol santai, bahas hal-hal yang kelihatannya simple tapi ternyata penting banget. Tempat kita berbagi info terbaru, update yang lagi hangat dan hal-hal yang deket banget sama kehidupan ASN dan para pensiunan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu sehat, urusannya dimudahkan, rezekinya lancar setiap hari. Karena kita sama-sama tahu di masa pensiun itu yang dibutuhin bukan cuma uang tapi juga rasa tenang. Dan rasa tenang itu datang kalau kita ngerti hak kita, ngerti aturannya, dan ngerti gimana cara memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang lagi ramai banget di mana-mana. Serius, ini tuh lagi jadi bahan obrolan di grup keluarga, di arisan, di warung kopi, di kantor, bahkan sampai di obrolan santai antar tetangga. Topiknya muter di situ-situ aja soal uang pesangon pensiunan terbaru, khususnya buat golongan 3 dan golongan 4, terus juga soal kabar kenaikan gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026, dan enggak ketinggalan soal rapel yang bikin banyak orang penasaran setengah mati. Tapi masalahnya enggak semua orang punya informasi yang lengkap. Ada yang cuma tahu bagian yang enak didengar, ada yang salah paham, ada juga yang terlalu cepat percaya padahal sumbernya belum jelas. Nah, makanya di video ini kita bakal kupas tuntas semuanya pelan-pelan dari dasar hukumnya, siapa yang berhak, gimana sistemnya berjalan, sampai hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, padahal justru bisa jadi masalah besar kalau diabaikan. Jadi gini, ketika seorang ASN sudah selesai masa tugasnya, statusnya memang berubah jadi pensiunan, tapi bukan berarti hubungan dengan negara langsung putus, begitu aja. Enggak sesimpel itu. Justru di titik itulah negara tetap punya tanggung jawab buat memberikan hak sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang sudah diberikan selama bertahun-tahun. Jadi jangan sampai ada yang mikir, oh udah pensiun ya, udah selesai. Enggak, masih ada hak yang melekat, masih ada kewajiban negara yang tetap berjalan. Salah satunya adalah pemberian uang pensiun bulanan dan juga hak lain seperti pesangon sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini bukan sekadar pemberian biasa, bukan uang yang muncul karena belas kasihan. Ini adalah hak yang memang sudah diatur dalam sistem resmi. Karena itu penting banget buat bisa bedain mana informasi yang memang berdasarkan aturan dan mana yang cuma kabar simpang siur. Semua pengelolaan dana pensiun ini dilakukan oleh PT Taspen. Mereka ini yang punya peran penting banget mulai dari menghitung, mengelola, sampai menyalurkan dana pensiun ke ASN, termasuk juga ngurus proses administrasi yang berkaitan dengan para penerima. Jadi PT Taspen itu bukan sekadar nama yang sering disebut orang kalau lagi bahas pensiun. Mereka memang jadi tulang punggung dalam proses ini. Sementara itu, sumber dana pensiun berasal dari APBN alias anggaran negara. Jadi, semuanya berjalan dalam mekanisme resmi, bukan sistem dadakan atau asal jalan. Sistem yang digunakan itu dikenal dengan istilah pay as you go. Kalau dijelasin dengan bahasa yang lebih santai, artinya dana yang dikelola itu dari awal memang sudah disiapkan buat membayar hak ASN ketika memasuki masa pensiun. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba diadakan di akhir masa kerja. Semuanya sudah dirancang dari awal. Biasanya pensiunan menerima sekitar 75% dari gaji terakhir saat masih aktif bekerja, ditambah lagi dengan beberapa komponen seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Nah, itulah yang masuk ke rekening setiap bulan, biasanya di awal bulan, dan buat banyak pensiunan, awal bulan itu bukan sekadar tanggal biasa, itu momen yang ditunggu-tunggu. Karena dari dana itulah kebutuhan sehari-hari dipenuhi, dari situ bayar listrik, belanja bulanan, beli obat, sampai kebutuhan rumah tangga lainnya. Jadi wajar banget kalau pembahasan soal gaji pensiun selalu jadi perhatian besar karena ini bukan sekadar angka, ini sumber kehidupan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu rincian untuk golongan 3 dan golongan 4. Kenapa dua golongan ini selalu jadi sorotan? Karena jumlah ASN dan pensiunan di kelompok ini cukup besar, jadi banyak yang penasaran sebenarnya berapa sih kisaran yang diterima. Untuk golongan 3, mulai dari 3A sampai 3D, nominalnya bervariasi tergantung masa kerja dan jabatan terakhir. Semakin lama masa kerja dan semakin tinggi posisi terakhir, tentu hasilnya juga berbeda. Secara umum, untuk yang tertinggi di golongan 3D, jumlah pensiun bisa mencapai sekitar 4 juta per bulan. Tapi tentu saja angka ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing.
Sementara untuk golongan 4, dari 4A sampai 4E, nominalnya lebih tinggi lagi. Bahkan untuk level tertinggi 4E, jumlah pensiun bisa mendekati 5 juta per bulan. Mungkin bagi sebagian orang angka ini terdengar biasa, tapi buat pensiunan ini adalah nafas hidup. Dari situ semua kebutuhan dipenuhi, dari situ rasa aman dijaga. Kalau dipikir-pikir, masa pensiun itu enggak selalu ringan. Banyak yang mengira setelah pensiun hidup jadi santai. Padahal kenyataannya enggak sesederhana itu. Kebutuhan tetap ada, harga barang naik, tagihan jalan terus, biaya kesehatan malah sering lebih besar. Jadi rasa aman secara finansial itu penting banget. Makanya ketika ada kabar soal kenaikan gaji, rapel, atau penyesuaian, wajar kalau banyak orang langsung tertarik. Sekarang kita masuk ke topik yang paling sering bikin grup WhatsApp heboh. Kenaikan gaji tahun 2026 dan rapel. Kenapa ini ramai banget? Karena ada kabar bahwa kenaikan untuk beberapa kelompok bisa cukup besar. Bahkan ada yang bilang bisa sampai 20-60%. Dengar angka segitu tentu bikin banyak orang langsung bereaksi. Ada yang senang, ada yang berharap besar, ada juga yang langsung membayangkan penghasilan bakal naik drastis. Tapi disinilah kita harus tetap tenang. Jangan sampai angka besar bikin kita langsung percaya tanpa cek dulu. Kita harus paham konteksnya, mekanismenya, dan bagaimana prosesnya berjalan. Dalam urusan seperti ini, lebih baik optimis tapi tetap hati-hati. Misalnya ada pensiunan yang sebelumnya menerima sekitar 3-5 juta per bulan, setelah penyesuaian jumlah itu bisa naik. Buat banyak keluarga, tambahan ratusan ribu itu bukan hal kecil. Itu bisa bikin belanja lebih aman, listrik nggak terlalu berat, obat bisa kebeli tanpa harus nunda, tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami, rapel. Banyak yang mengira rapel itu bonus, padahal bukan. Rapel itu adalah pembayaran kekurangan dari bulan sebelumnya. Jadi, misalnya kenaikan berlaku dari Januari, tapi baru dibayar di April, maka selisih Januari sampai April dibayarkan sekaligus. Itulah rapel. Karena dibayar sekaligus, jumlahnya bisa terasa besar. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan, data. Ini krusial banget. Kalau data enggak valid, enggak sesuai, atau belum diperbarui, pembayaran bisa bermasalah. Bahkan dalam kondisi tertentu, uang yang sudah masuk bisa diminta kembali. Bayangin kalau uang sudah dipakai, lalu harus dikembalikan. Jumlahnya bisa jutaan, bahkan puluhan juta. Makanya sebelum mikirin uangnya mau dipakai apa, pastikan dulu datanya benar. Cek data identitas, nama harus sesuai, KTP, NIK harus benar, tanggal lahir harus cocok. Jangan anggap remeh, kesalahan kecil. Sistem sekarang sudah ketat, cek juga rekening bank, pastikan masih aktif dan sesuai nama. Banyak kasus pembayaran tertahan karena masalah rekening. Lalu status keluarga, ini juga penting karena berhubungan dengan tunjangan. Kalau ada perubahan wajib dilaporkan. Jadi jangan cuma fokus ke dapat berapa, tapi juga apakah data sudah benar. Kesimpulannya sederhana, uang pensiun itu hak. Kenaikan dan rapel itu membantu, tapi tetap harus sesuai aturan. Dan yang paling penting, data harus valid. Jangan mudah percaya info yang belum jelas. Biasakan cek ke sumber resmi dan selalu teliti. Semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan hidup lebih tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita benar-benar paham apa itu fully funded dan kenapa pemerintah mulai serius ingin beralih ke sistem itu, kita harus dulu ngerti sistem yang selama ini sudah berjalan supaya nanti perbandingannya jelas, tidak bikin pusing dan tidak bikin salah paham. Karena kalau orang cuma dengar istilahnya doang tanpa tahu cara kerjanya, ujung-ujungnya malah ngira ini cuma istilah rumit ala-ala pejabat. Padahal enggak sesederhana itu Bapak Ibu. Ini menyangkut masa depan pensiun jutaan orang. Selama puluhan tahun Indonesia pakai sistem pensiun yang di kalangan ahli dikenal sebagai pay as you go, sering disingkat PAG. Kalau diterjemahkan secara harfiah, kira-kira artinya bayar seiring berjalannya waktu. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana. Ketika seseorang sudah pensiun dan berhak menerima manfaat pensiun setiap bulan, negara membayarkan itu dari anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN yang sedang aktif di tahun tersebut. Jadi uang pensiun yang diterima pensiunan bulan ini diambil dari kas negara yang sedang berjalan sekarang, bukan dari dana yang sejak awal sudah disiapkan ketika si pensiunan masih aktif bekerja belasan atau puluhan tahun lalu. Dengan kata lain, dalam sistem ini tidak ada akun individual untuk tiap pegawai.
Tidak ada rekening khusus atas nama Pak Budi atau Bu Sari yang diisi dari awal karir mereka. Yang ada adalah kolam besar anggaran negara dan dari situlah semua kewajiban pensiun dibayar. Jadi jangan dibayangkan seperti tabungan pribadi yang ada nama pemiliknya lalu dibuka nanti pas pensiun. Bukan begitu. Sistemnya kolektif digabung lalu dibayarkan saat kewajiban itu jatuh tempo. Selama bertahun-tahun sistem ini berjalan lancar karena dua kondisi besar yang mendukungnya. Kondisi pertama, jumlah pegawai aktif jauh lebih banyak dibanding jumlah pensiunan. Artinya ada banyak iuran yang masuk dari pegawai aktif dan juga dari kontribusi negara. Jumlah itu cukup untuk membayar pensiunan yang waktu itu masih relatif lebih sedikit. Kondisi kedua, angka harapan hidup relatif lebih pendek. Banyak orang pensiun di usia 55 atau 60 tahun lalu masa menerima pensiun tidak terlalu panjang. Jadi beban sistemnya belum seberat sekarang, tapi pelan-pelan keadaan berubah, jumlah pensiunan terus bertambah, usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga terus meningkat, yang artinya masa penerimaan pensiun makin panjang. Sementara itu pertumbuhan jumlah pegawai aktif yang menopang sistem tidak secepat pertumbuhan jumlah penerima pensiun. Akibatnya, beban terhadap APBN pun dari tahun ke tahun terus membesar. Nah, di titik inilah masalah mulai terasa nyata. Disinilah muncul titik kritis. Dan di titik inilah gagasan fully funded mulai dipertimbangkan secara serius. Bapak Ibu, kalau Anda pensiunan ASN atau punya keluarga yang sudah pensiun, jangan skip video ini. Karena dalam 30 menit ke depan kita akan bongkar dua perubahan terbesar dalam sejarah sistem pensiun Indonesia yang sedang terjadi sekarang di tahun 2026 ini. Dan salah satunya bisa langsung mengubah angka yang masuk ke rekening Anda. Siap? Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada, selamat datang kembali. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan yang prima, umur panjang yang penuh keberkahan, rezeki yang mengalir lancar, dan hati yang senantiasa tenang dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan kehidupan. Pada hari ini, Senin 27 April 2026, kita akan duduk bersama ngobrol santai tapi serius. Karena yang kita bahas bukan isu ringan. Ini bukan kabar yang datang lalu pergi begitu saja. Ini bukan sekadar berita satu malam yang besok paginya sudah tenggelam digantikan isu lain. Yang kita bahas hari ini menyentuh dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan jutaan keluarga Indonesia. Pertama, perubahan besar pada skema pensiun PNS dari sistem lama yang dikenal sebagai pay as you go menuju sistem baru bernama fully funded. Kedua, perkembangan terbaru seputar PP Pesangon Pensiun. Sebuah kebijakan yang sudah lama dinantikan, diperbincangkan dari warung kopi sampai ruang rapat DPR, dan kini disebut-sebut semakin dekat dengan bentuk resminya. Dua topik ini tidak bisa dipisahkan, keduanya saling berkaitan erat. Keduanya akan membentuk wajah sistem pensiun Indonesia untuk puluhan tahun ke depan, dan keduanya secara langsung akan mempengaruhi kehidupan para pensiunan serta pegawai aktif yang hari ini masih berjalan menuju garis akhir masa pengabdian mereka. Jadi, jangan dulu kemana-mana. Ambil minuman hangat Anda, duduk nyaman, sandarkan badan, dan simak pelan-pelan. Karena pembahasan ini panjang, tapi setiap menitnya penting. Sekarang kita masuk ke inti. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sistem fully funded? Kalau mau dibuat sesederhana mungkin, perbedaan mendasarnya ada di satu kata, kapan dana pensiun itu disiapkan. Dalam sistem pay as you go, dana pensiun disiapkan saat pensiun tiba, diambil dari kas negara yang sedang berjalan. Dalam sistem fully funded, dana pensiun mulai disiapkan sejak seseorang masih aktif bekerja jauh sebelum hari pensiun datang. Caranya begini. Ada iuran bulanan yang dikontribusikan dari dua pihak, yaitu pegawai sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Iuran ini masuk ke dalam sebuah dana kelolaan yang dijalankan secara profesional oleh lembaga resmi. Dalam konteks Indonesia, Taspen menjadi salah satu lembaga yang sangat relevan. Dana yang terkumpul itu tidak dibiarkan diam begitu saja. Dana itu akan diinvestasikan sesuai aturan yang berlaku, bisa ke instrumen pasar modal, obligasi pemerintah, atau instrumen keuangan lain yang disetujui oleh regulator. Tujuannya sederhana, yaitu agar nilai dana itu tumbuh seiring waktu. Jadi ketika seseorang akhirnya masuk masa purna tugas, sudah ada tabungan yang matang, sudah ada dana yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari, sudah ada bekal yang tumbuh perlahan tapi pasti lalu siap digunakan sebagai sumber manfaat pensiun. Nah, disinilah bedanya terasa banget. Kalau pay as you go itu
Ibarat seseorang yang tidak pernah menabung semasa muda, lalu berharap anak-anaknya yang bekerja akan membiayai hari tuanya sepenuhnya, bergantung pada generasi berikutnya. Sedangkan fully funded itu seperti seseorang yang sejak muda sudah rajin menabung dan berinvestasi, sehingga ketika tua dia punya bekal sendiri yang memang sudah disiapkan dengan matang. Jadi mindsetnya berubah total dari menunggu menjadi menyiapkan, dari bergantung pada APBN tahunan menuju sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Lalu, apa keuntungan sistem fully funded? Pertama, beban APBN jangka panjang berkurang karena dana pensiun sudah disiapkan dari awal. Pemerintah tidak harus terus-menerus mengalokasikan dana besar dari APBN setiap tahun hanya untuk membayar kewajiban pensiun yang terus membesar. Kedua, ada kepastian yang lebih terukur. Setiap pegawai bisa mengetahui seberapa besar dana yang sudah terkumpul untuk dirinya karena sistemnya jauh lebih transparan dan individual. Ketiga, potensi nilai manfaatnya bisa lebih baik karena dana itu diinvestasikan selama puluhan tahun masa kerja. Ada peluang nilainya berkembang cukup signifikan, tapi tentu saja ada tantangannya juga, dan ini tidak boleh disembunyikan. Pertama, masa transisi. Saat beralih dari pay as you go ke fully funded, negara harus tetap membayar pensiunan lama dengan sistem pay as you go sambil mulai mengumpulkan dana fully funded untuk pegawai aktif. Artinya, dalam satu periode akan muncul beban ganda. Kedua, ada risiko investasi. Dana yang diinvestasikan itu tidak selalu tumbuh mulus. Ada risiko pasar yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Ketiga, waktu implementasi. Perubahan sebesar ini butuh regulasi yang matang, infrastruktur data yang kuat, dan sosialisasi yang luas ke seluruh lapisan ASN. Nah, itulah kenapa pembahasan soal fully funded ini bukan sekadar wacana semalam. Ini perjalanan panjang, bukan sulap satu malam,